dan budaya, yang keenam aspek lingkungan, dan yang ketujuh aspek finansial. Itu Ibu. Nah, bagaimana proses penjenengan dalam menentukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di dalam sekolah ini, manusia itu memiliki di sini SDN Watualang 1 memiliki 2 CGP yang siap untuk berkolaborasi menuju SDN Watualang 1 maju dan berprestasi. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, politik Ibu. Di sini kita MOU dengan polisi pembinaan bahaya narkoba, MOU dengan puskesmas tentang bias dan lain sebagainya. Yang ketiga, fisik bangunan sekolah lengkap, memadai, dan kondisinya baik dan luar biasa, karena kebetulan di sini baru saja mendapat bangunan lab komputer Ibu, sehingga nanti kita insya Allah akan ada ekstra komputer di kelas 4, 5, dan 6. Itu fisik dalam hal bangunan. Selanjutnya, agama dan budaya, adanya program semesta 10 menit siswa tahfidz juz amma, kemudian kita bersama-sama untuk Asmaul Husna, dan selanjutnya sholat duha berjamaah dan sholat duhur siang berjamaah. Itu agama dan budaya. Selanjutnya lingkungan alam, lingkungan di sini bersih, asri, udaranya bersih, lingkungan yang tenang dan nyaman. Yang terakhir finansial, dana BOS digunakan untuk berbagai kegiatan yang berpihak kepada murid, PIP dan KIS untuk keperluan kesehatan, kartu Indonesia Sehat. Itu Ibu. Luar biasa lengkap ya. Apa saja kendala dan tantangan yang penjenengan hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan lingkungan penjenengan? Adanya sedikit perbedaan pendapat, tetapi alhamdulillah kita bisa teratasi dengan adanya perbedaan itu karena kita selalu bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Begitu Ibu yang kami lakukan selama ini. Oke, bagaimana perasaan penjenengan ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Alhamdulillah sangat puas, wewenang, luar biasa Ibu, bisa mengidentifikasi aset sekolah, sehingga dengan kita bisa mengidentifikasi, insya Allah SDN Watualang 1 kedepannya akan lebih bisa maju dan berprestasi. Apa saja pembelajaran yang penjenengan dapatkan dari proses pemetakan aset ini? Dengan pemetaan aset ini, kita akan bisa memajukan satu demi satu daripada aset, sehingga akan bisa maksimal bakat dan minat siswa. Seperti contohnya, di sini ada fisik, lab komputer. Lab komputer itu di sini belum ada ekstrakurikuler komputer. Nantinya kalau kita mengadakan ekstra komputer itu akan menambah maju berprestasi anak-anak yang di kelas atas 4, 5, 6, sehingga aset itu sangat bermanfaat sekali. Kita maksimalkan aset SDN Watualang 1 sehingga kedepannya akan memimpin anak-anak, dan anak-anak itu akan menjadi generasi emas di tahun yang kedepannya. Keren. Seolah itu generasi emas yang kita harapkan di SDN Watualang 2040 ya. Begitu Ibu. Apa pertimbangan penjenengan dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya dari berbagai macam pihak. Semuanya ketika aset itu ada, kita maksimalkan asetnya dengan kolaborasi semua warga sekolah di SDN Watualang 1. Semangatnya luar biasa. Ini tentang sekolah. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mengadakan Loka 7 dan pameran hasil belajar. Nah, apa yang penjenengan persiapkan panen hasil belajar pada Loka Karya 7 nanti? Saat ini yang sudah saya lakukan berkali-kali itu batik jumput Ibu. Itu sudah sering saya lakukan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu luar biasa antusiasnya ketika kita membuat batik jumput itu. Sewenangnya tidak bisa dibuat dengan kata-kata karena terlihat ekspresi mereka, dan itu banyak sekali. Tapi di video kan? Iya, ada semua videonya Ibu. Alhamdulillah dengan mereka berlatih batik jumput itu, anak-anak akan tergali kemampuan dan bakat minatnya. Nanti ditayangkan pakai LCD ya. Sudah siap kan? Siap. Oke. Apa yang akan penjenengan pamerkan pada saat panen hasil belajar? Itu tadi yang sudah pernah saya lakukan selama ini adalah batik jumput, itu salah satunya. Hasilnya juga ada. Dan untuk kedepannya, ini ke depan belum. Yang ke depan itu di sini kan ada lahan Ibu. Kita akan menanam tanaman toga, khususnya kunir. Nanti kita akan buat jamu kunir asam wangsa, yaitu Watualang 1. Jamu kunir asam wangsa Watualang 1 itu ke depannya. Tetapi yang sudah kami lakukan Ibu yaitu membuat batik jumput. Berarti yang dipamerkan hanya batik jumput atau yang lainnya? Tapi nanti kalau ada dan anak-anak bisa, insya Allah tetap saya ada.
ada. Jangan hanya satu, kalau Betul. bisa lebih dari 5. Oh, iya. Karena Siap, Ibu. pamerannya supaya tidak sepi. Betul. Itu kedepannya kita akan buat jamu kunir asam wangsa, itu nanti yang akan kita tambah untuk pamerannya. Setiap CGP kalau punya hasil karya lebih dari 5 itu bisa dipamerkan dan kelihatan penuh. Oh, iya. Siap. Tapi kalau satu Siap, CGP Ibu. hanya satu, berarti panen hasil belajar kita apa yang dipamerkan hanya sedikit. 5 Ibu nggih. Minim 5. Nggih, siap. Siap Ibu. Kira-kira apa ya yang ada di gambaran? Iya, yang tadi selain batik jumput, jamu wangsa yaitu kunir asam, kita akan menanam tanaman toga di lahan-lahan yang kosong. Selanjutnya keripik Ibu. Wah, Nah, terus khas ini sekali kita ya. kan juga punya apa, mangga, daun Nah. pohon mangga. Buahnya mangga ini bisa untuk asinan Ibu. Asinan mangga itu juga karena kita punya aset pohon mangga sekitar kurang lebih 8 pohon. Ketika itu berbuah, buah mangganya bisa dibuat untuk asinan. Berarti nanti pameran hasil belajar kira-kira bisa nggak itu dipamerkan? Insya Allah bisa Ibu. Kita buat asinan kan itu insya Allah mudah untuk dibuat, sehingga anak-anak nanti biar berpengalaman, oh begini ya membuat asinan itu seperti ini. Kan kita punya pohon apa, buah mangga yang banyak, bisa dimanfaatkan untuk proyek P5-nya. Nah, itu salah satu praktek baik di sekolah ini ya. Baiklah, Bu Retno, bincang-bincang kita di hari ini kita cukupi. Kira-kira ada pertanyaan tidak kayak ini atau pas? Pas itu. Baiklah. Lalu, mohon maaf bila punya salah ya. Ini kita lanjut ke acara berikutnya. Kita bertemu di Loka 6 dulu. Oh, nanam dulu Ibu. Kita semangat ya. Siap Ibu. Oke.